Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas atau mereview atau mungkin merangkumkan buku dari Sirah Nabawiyah ini, teman-teman ya. Nah, di episode sebelumnya kita baru aja masuk ke bab ketiga. Di sini lebih tepatnya di poin yang ketiga ya, mengenai pembahasan tentang seputar dakwah. Nah, di episode sebelumnya kita akan review sedikit bahwasanya kita baru aja membereskan atau membahas mengenai perintah dakwah. Terus juga ada dakwah kepada kerabat terdekat ya, termasuk sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam pertama kali. Terus yang paling penting di sana kita juga membahas mengenai berbagai bentuk penentangan terhadap dakwah. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Di sini ada bab yang namanya mencegah orang-orang untuk menyimak dakwah dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Orang-orang musyrik berupaya dengan segala cara menghalangi penyebaran dakwah Rasulullah. Mereka mengusir orang-orang, menyebarkan fitnah, menciptakan keributan, serta mengganggu dengan nyanyian dan permainan saat Rasulullah hendak menyampaikan dakwah atau saat beliau membacakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang kafir berkata, dengarkanlah dia dengan penuh perhatian dan buatlah kegaduhan di sekitarnya agar kalian menang. Al-Quran Surah Fussilat ayat ke-26. Kebisingan yang mereka ciptakan membuat Nabi sulit berkonsentrasi dalam bacaan Al-Quran. Salah satu tokoh yang menjadi pengganggu dari bangsa Quraisy itu adalah An-Nadhr bin Al-Harits. Dia pergi ke Hira untuk mempelajari kisah-kisah menarik tentang raja-raja Parsi dan Rustum dengan tujuan agar bisa bersaing dengan dakwah Rasulullah. An-Nadhr bahkan menggunakan penyanyi perempuan untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang ingin mendengarkan dakwah Islam dengan mengklaim bahwa hal itu lebih baik daripada yang disampaikan oleh Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran, dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Al-Quran Surah Luqman ayat ke-6. Sejak awal keempat dari dakwahnya, Rasul secara terbuka menyampaikan risalahnya. Namun kaum musyrikin terus melakukan penentangan secara bertahap. Ketika mereka menyadari bahwa tindakan mereka tidak mempengaruhi upaya dakwah Rasulullah, mereka mulai menggunakan tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin yang masih sedikit jumlahnya. Setiap pemimpin melakukan penyiksaan terhadap pengikutnya yang mendekati Islam, dan setiap tuan melakukan tekanan pada hamba sahayanya yang memeluk Islam. Situasi amaliyah pada saat itu membuat rakyat jelata dan hamba sahaya tunduk pada kehendak tuan dan pemimpin mereka, sehingga mereka turut menekan kaum muslimin, terutama yang lemah. Penyiksaan yang ditetapkan sangat kejam, bahkan menyebabkan luka-luka parah pada tubuh mereka. Contohnya, Abu Jahal akan mengancam dan menghina orang-orang yang terhormat yang masuk Islam, bahkan memperingatkan untuk menghancurkan harta benda mereka. Orang-orang lemah yang memeluk Islam menderita berbagai siksaan, seperti yang dialami paman Utsman bin Affan yang dibungkus dengan tikar daun kurma dan diasapi, atau seperti yang dialami oleh Ummu Bushab bin Amir yang mengusir anaknya setelah mengetahui bahwa dia masuk Islam. Terus ada juga Bilal yang pada saat itu menjadi budak Umayyah bin Khalaf, mengalami siksaan yang luar biasa. Dia diseret dan dipukuli, diikat dengan tali dan dipaksa menanggung batu di dadanya, serta dibiarkan kelaparan di bawah terik matahari. Siksaan paling mengerikan baginya adalah ketika ditindih dengan batu besar dan disuruh memilih antara menyembah Allah atau menyembah berhala. Dalam keadaan itu, Bilal hanya bisa mengucapkan Ahad, Ahad sebagai ungkapan keimanan dan keteguhan hatinya. Tindakan penyiksaan semacam ini dialami oleh banyak kaum muslimin yang lemah pada saat itu. Misalnya, Ammar bin Yasar dan keluarganya disiksa hingga menyebabkan kematian. Dan banyak hamba sahaya yang masuk Islam juga tidak luput dari penyiksaan. Terus juga ada Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh kasih sayang membeli dan memerdekakan mereka dari siksaan yang mereka alami. Selain itu, banyak juga kasus di mana budak yang masuk Islam disiksa oleh tuan mereka sebelum dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Meskipun mereka mengalami penderitaan yang mengerikan, keimanan dan kesabaran mereka tidak goyah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji perilaku Abu Bakar dan mengecam musuh-musuh Islam dalam firman-Nya. Nah, sekarang kita akan langsung lompat ke bagian mengirim utusan kepada Abu Thalib. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memang memiliki pengaruh yang besar di kalangan mereka. Keberanian, kebijaksanaan, dan kepribadian agungnya membuat bahkan musuh-musuhnya pun menghormatinya, terutama para sahabatnya. Mereka tidak pernah menghadap beliau kecuali dengan sikap hormat dan penghormatan, kecuali orang-orang yang rendah dan hina.
Selain itu, posisi beliau di bawah perlindungan Abu Thalib yang sangat dihormati oleh kaum Quraisy membuat mereka merasa gelisah. Mereka mencari cara untuk menghentikan dakwah Muhammad tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada Abu Thalib dengan cara yang sopan, namun tegas, agar beliau bisa menghentikan Muhammad dari dakwahnya. Beberapa pemuka Quraisy mendatangi Abu Thalib dan menyampaikan kekhawatiran mereka dengan cara yang sopan. Mereka mengungkapkan bahwa Muhammad telah mencaci Tuhan-Tuhan mereka, mencela agama mereka, dan menyebarkan kebodohan di kalangan mereka. Mereka meminta Abu Thalib untuk menghentikan Muhammad atau membiarkan mereka menangani masalah tersebut. Namun Abu Thalib menolak permintaan mereka dengan lembut, sehingga mereka pulang dengan tangan hampa dan Rasulullah bisa melanjutkan dakwahnya. Namun ketika mereka tetap melihat Rasulullah melanjutkan dakwahnya, orang-orang Quraisy menjadi semakin gelisah. Mereka kembali menemui Abu Thalib dengan cara yang lebih kasar dan keras untuk mengajukan permintaan mereka. Para pembesar Quraisy mendatangi Abu Thalib dengan ancaman yang keras. Mereka mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Thalib, engkau adalah tokoh yang paling tua, terhormat dan dihormati di antara kami. Kami telah meminta padamu untuk menghentikan keponakanmu, namun engkau tidak melakukannya. Kami tidak akan bertoleransi lagi terhadap perilaku anak saudaramu ini. Jika dia terus mencaci maki nenek moyang kami, mencela agama kami, dan mencemooh Tuhan-Tuhan kami, maka hentikanlah dia, atau kami akan menganggapmu mendukungnya, dan salah satu dari kita akan menghadapi bencana." Ancaman ini membuat Abu Thalib merasa terancam, dan dia mengirim pesan kepada Rasulullah meminta agar beliau datang untuk bertemu dengannya. Abu Thalib menyampaikan bahwa kaumnya telah datang kepadanya dengan tuntutan tersebut, dan dia tidak sanggup menanggung tekanan mereka. Rasulullah menduga bahwa pamannya akan menarik dukungannya dan tidak lagi mendukungnya. Namun beliau dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada ancaman atau tekanan yang dapat mengubah keyakinannya. Beliau bersumpah bahwa bahkan jika mereka meletakkan matahari di tangan kanannya dan bulan di tangan kirinya untuk memaksanya meninggalkan Islam, beliau tidak akan pernah menghentikan dakwahnya sampai Allah memenangkan agama ini atau beliau mati dalam perjuangan tersebut. Mendengar kesungguhan Rasulullah, Abu Thalib tersentuh dan mengucurkan air mata. Dia bangkit dan memerintahkan Rasulullah untuk pergi dan berkata apa yang beliau inginkan. Abu Thalib bersumpah bahwa dia tidak akan menyerahkan Rasulullah kepada siapapun. Dengan penuh semangat, beliau melantunkan syair yang menegaskan keberaniannya untuk melindungi Rasulullah dari ancaman Quraisy. Ketika Quraisy menyadari bahwa Rasul tetap teguh dalam dakwahnya dan bahwa Abu Thalib tidak akan meninggalkannya, mereka mencoba untuk membujuk Abu Thalib sekali lagi. Kali ini mereka membawa Ammarah bin Al-Walid, seorang pemuda Quraisy yang tampan dan berkualitas. Mereka menawarkan agar Abu Thalib menerima Ammarah sebagai anaknya dan mengorbankan Rasul kepada mereka untuk dihukum mati karena telah melanggar atau menentang agama mereka. Namun Abu Thalib menolak tawaran tersebut dengan tegas. Dia menyatakan bahwa tawaran mereka sangat tidak bermoral karena mereka menginginkan anak mereka untuk diberi makanan dan meminta Abu Thalib untuk menyerahkan anaknya untuk dibunuh. Abu Thalib menegaskan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Al-Mudhi mengomentari bahwa kaum Quraisy telah berusaha untuk membebaskan Abu Thalib dari sesuatu yang sebenarnya tidak dia sukai. Dia mengamati bahwa Abu Thalib tidak memiliki niat untuk membunuh siapapun dari mereka. Namun Abu Thalib menanggapi bahwa tindakan mereka tidak adil. Dia menuduh mereka melakukan persekongkolan untuk merendahkan dan mempengaruhi orang-orang untuk memusuhi dia. Ketika kaum Quraisy gagal dalam upaya mereka untuk membujuk Abu Thalib, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih radikal dengan menyerang Rasulullah secara langsung setelah upaya diplomasi mereka tidak berhasil. Kaum Quraisy semakin marah karena Rasulullah terus melanjutkan dakwahnya. Mereka yang memiliki kedudukan dan kehormatan merasa tersinggung dengan tindakan Rasul itu. Kesombongan dan keangkuhan mereka membuat mereka tidak puas hanya dengan mengganggu Rasulullah dengan hinaan dan ejekan. Mereka mulai melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Rasul dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Abu Lahab, salah satu pemuka suku Quraisy dan pamannya sendiri, menjadi pelopor dalam memusuhi Rasulullah. Dia dan keluarganya telah lama memproklamirkan diri mereka sebagai musuh besar Rasul dan Islam. Mereka melakukan berbagai tindakan untuk menghambat dakwah Rasul, termasuk menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan putri Rasulullah, menentang Rasul secara terang-terangan dan bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Rasulullah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil, juga aktif dalam menentang dan menghalangi dakwah Rasul. Dia sering mengganggu tipu muslihat dan fitnah untuk melawan Rasulullah. Bahkan dia pernah menempatkan duri di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah atau di depan pintu rumah Rasul untuk menyakiti beliau. Abu Lahab dan tetangga-tetangganya juga sering mengganggu Rasul ketika beliau berada di rumah. Mereka bahkan pernah melempari Rasul dengan kotoran domba saat beliau sedang sholat.
Terlebih lagi, Abu Lahab dan keponakannya sering mencela dan mengejek Rasulullah secara terang-terangan. Selain Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya seperti Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf juga aktif dalam memusuhi dan menyakiti Rasul. Mereka sering melakukan tindakan yang mengganggu dan merendahkan Rasul, termasuk mencela, mengejek, dan bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap beliau. Dalam menghadapi tekanan dan kekerasan ini, Rasulullah mengambil langkah-langkah bijaksana, antara lain dengan memilih rumah Arqam bin Abul Arqam sebagai pusat dakwah dan pembinaan untuk kaum muslimin, serta memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah untuk melindungi diri mereka dari kekerasan dan tekanan kaum Quraisy. Baik teman-teman, mungkin untuk episode kali ini cukup sampai sini. Nah, next di video selanjutnya kita akan membahas perjalanan atau hijrah kaum muslimin ke Habasyah. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.